Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli afdhalas salawatika ala nabiyil mukhtar nuril anwar, sayyidil kaunain sayyidina Muhammadin nuril ain, salatan taliku bika minka ilaih, salatan turdika wa turdihi wa tardha biha anna, wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi kadzalik walhamdulillahi ala dzalik, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, sebagai umat Islam tentu kita semua tahu dan yakin seyakin-yakinnya bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu banyak dan seringkali kegiatan-kegiatan, aktivitas dan perbuatan pekerjaan kita yang mungkin terasa biasa-biasa saja, karena berkat Ramadan ternyata dicatat sebagai amal ibadah, perbuatan yang positif, bahkan bisa jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, dalam setiap bulan Ramadan tentu kita semua sering mendengar hadis yang cukup populer yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman dari Abdullah ibni Abi Aufa, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang sedang berpuasa adalah ibadah, wa sumtuhu tasbih, dan diamnya setara dan sama dengan tasbih, wa amaluhu mudha'af, dan setiap amalnya dilipat gandakan pahalanya, wa du'auhu mustajab, dan doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari hadis ini, akhirnya mungkin sebagian dari kita seringkali menemukan sebagian saudara-saudara kita yang mulai bernalar. Mereka mulai membuat logika, mereka mulai memutar otak, dan akhirnya mereka berpikir, kemudian mengambil kesimpulan, dan mereka mengatakan bahwa kalau tidur di saat berpuasa bernilai ibadah, maknanya kalau kita memperbanyak tidur sama dengan memperbanyak ibadah. Sudut pandang, pola pikir, cara bernalar yang mungkin cukup masuk akal dan bisa dikatakan cukup rasional, tetapi di hati terasa mengganjal, meninggalkan beberapa perasaan bimbang dan iskal. Benarkah sebenarnya cara berpikir seperti ini? Apakah sudut pandang seperti ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sebelum kita pahami lebih lanjut tentang kebenaran atau tidaknya cara berpikir, cara bernalar, logika dan sudut pandang seperti ini, kita harus lebih tahu lebih dulu sebenarnya seperti apa status dan kedudukan hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa. Apakah hadis ini bisa dijadikan hujah, pedoman atau pegangan bagi kita? Apakah benar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memang benar-benar mengatakan dan bersabda seperti ini? Ternyata kalau kita teliti lebih lanjut, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa hadis ini ternyata diriwayatkan oleh beliau melalui Sulaiman bin Amr An-Nakhai, yang menurut kebanyakan pakar hadis, menurut kebanyakan ahli jarh wa ta'dil, menurut para al-mutakallimin fil rijal, ternyata beliau belum memenuhi standar kejujuran perawi hadis, sehingga setiap hadis yang diriwayatkan oleh beliau belum bisa diterima dan tidak bisa dijadikan hujjah. Maka tidak heran kalau akhirnya begitu banyak para ulama dan para pakar hadis yang secara tegas dan terang-terangan mereka berani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu atau palsu, yang haram diriwayatkan dan tidak bisa dijadikan pedoman atau pegangan. Tetapi kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata hadis ini juga diriwayatkan melalui sanad lain, dan sebagian mungkin bisa dijadikan mutabi,
Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Syahin dalam kitabnya At-Targhib fi Fadhailil A'mal. Beliau meriwayatkan hadis ini yang bisa dijadikan mutabi' melalui jalur Ziyad Al-A'lam. Begitu juga Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani dalam Hilatul Awliya juga meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang bersambung kepada salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud. Walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam lafadznya, di situ dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naumus shaim ibadah." Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wa nafasuhu tasbih, dan setiap hembusan nafasnya sama dengan atau senilai dan sama dengan bacaan tasbih. Wa du'auhu mustajab. Maka tidak heran kalau akhirnya juga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hadis ini bukan maudhu. Hadis ini seharusnya karena terdapat mutabi' bisa diangkat derajatnya paling tidak menjadi hadis dhaif yang masih boleh dan bisa diriwayatkan dalam Fadhailul A'mal. Terlepas dari perbedaan ulama tentang status hadis ini, tetapi siapapun yang memahami dan mengerti bahasa Arab pasti tahu bahwa sebenarnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak sedang menjelaskan keutamaan tidur. Rasulullah tidak sedang menjelaskan keutamaan tidur bagi orang yang berpuasa, tetapi Rasulullah sedang menjelaskan keutamaan berpuasa bagi orang yang tidur sekalipun. Allah, tentu jauh berbeda. Rasulullah bukan menjelaskan keutamaan berpuasa, tetapi beliau sedang menjelaskan, mengajarkan, menganjurkan kepada kita untuk semakin semangat dan semakin punya motivasi untuk memperbanyak dan memperbaiki kualitas puasa kita. Karena puasa adalah ibadah yang begitu istimewa, ibadah yang begitu agung, yang saking agungnya sampai-sampai tidur saja bisa bernilai ibadah. Apalagi kalau di dalam puasa kita mengerjakan amal-amal lain yang memang jelas-jelas ibadah. Kalau tidur saja bernilai ibadah, apalagi membaca Quran, apalagi berzikir, apalagi memperbanyak sholat atau membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan menganjurkan kepada kita untuk menghabiskan waktu puasa kita dengan enak-enak tidur berselancar di dunia mimpi, tetapi Rasulullah sedang berusaha menjelaskan kepada kita tentang keagungan dan keistimewaan ibadah puasa. Memang benar, terkadang tidur bisa bernilai ibadah. Bahkan ada banyak ulama yang menganggap dan menghitung tidur mereka sebagai salah satu amal ibadah yang diharapkan balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau diriwayatkan sering berkata kepada murid-muridnya ketika datang waktu tidur, "Halummu ila wirdinaum." Ayo mari kita bersama-sama untuk mengerjakan salah satu wadhifah dan wirid kita, yaitu wirid tidur. Beliau menganggap tidur sebagai salah satu wirid yang bisa diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidur tidak selamanya ibadah, bukan setiap tidur adalah ibadah. Tidur bisa bernilai ibadah kalau memang dengan niatan, dengan tujuan, dengan tatanan dan dengan tata cara yang digariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Kalau kita teliti, begitu banyak ulama-ulama, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, juga Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Mereka dalam kitabnya secara tegas mengatakan bahwa hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak tidur. Karena memperbanyak tidur di saat berpuasa sama artinya dengan mengurangi, memudarkan atau bahkan menghilangkan hikmah dan tujuan disyariatkannya puasa itu sendiri. Kalau kita teliti dalam hadis Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim juga Ibnu Hibban, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap bulan Ramadan selalu mengurangi porsi tidurnya.
Bahkan di saat masuk 10 hari terakhir, beliau idza dakhala al-ashr ahya lailah, beliau menghidupkan malamnya semalam suntuk begadang meninggalkan tidur. Wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan seluruh keluarganya untuk diajak bersama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi orang yang merasa puas dengan puasanya yang diisi dengan tidur di saat saudara-saudaranya umat muslimin lain memperbanyak amal ibadah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan dia enak berselancar di dunia mimpi. Sungguh rugi orang yang seperti ini. Sungguh rugi seperti yang dikatakan oleh al-Imam seperti yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi, walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina 'alat tamami. Aku tidak pernah menemukan kekurangan ataupun keburukan yang lebih buruk, yang lebih jelek, yang lebih parah daripada orang yang sebenarnya mampu untuk menjadi sempurna, tetapi dia rela dengan sukarela memilih derajat di bawahnya. Orang yang paling rugi adalah orang yang tidak sempurna padahal dia mampu untuk sempurna. Orang yang paling rugi adalah orang yang mampu mencapai puncak tertinggi tetapi dia sudah merasa puas dengan derajat di bawahnya. Tentu mukmin sejati tidak akan pernah seperti ini. Orang mukmin sejati akan selalu merasa kurang dan tidak akan pernah merasa puas atas kebaikan yang ia lakukan. Diriwayatkan dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashba'al mu'min minal khair hatta yakuna muntahahu al jannah. Bahwa orang mukmin tidak akan pernah merasa puas atas kebaikan yang ia lakukan, atas derajat yang ia raih, kecuali ketika dia telah benar-benar menginjakkan kedua kakinya di surga. Maka di bulan yang mulia ini, mari bersama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita bisa menjadi hambanya yang terdekat sedekat-dekatnya, agar kita bisa meraih cinta dari Allah, mencintainya dan dicintainya secinta-cintanya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.